Untuk kalian semua yang ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube, berpenghasilan dari YouTube bukanlah hal yang mustahil. Jika pembahasan channel kalian itu menggunakan topik yang memang bayarannya tinggi di YouTube, 500.000 per hari pun atau 1 juta, 2 juta per hari bisa kalian dapatkan. Kalau kalian memang menggunakan topik konten yang tepat dan nilai RPM yang tinggi. Dan di video kali ini saya akan sedikit membagikan ide konten dengan nilai RPM yang tinggi tanpa harus menampilkan wajah. Langsung saja kita masuk ke referensi top ide konten RPM tertinggi yang pertama. Agar bisa mendapatkan bayaran dari YouTube, kalian bisa mencoba dengan topik dari kesehatan. Contohnya saja dari channel SB30 Healthy. Nah, untuk konten kesehatan itu adalah konten dengan RPM yang tinggi. Secara kita itu membagikan manfaat kepada orang-orang tentang informasi kesehatan bagi tubuh. Dan tentunya YouTube itu suka banget teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk channelnya SB30 Healthy ini sudah bisa mendapatkan hingga 2,73 juta subscriber hanya dengan konten-konten kesehatan. Contohnya seperti ini ya, mana yang lebih baik tidur perut kosong, fans tidur perut kenyang. 3 makanan yang tidak akan bisa bikin kamu gemuk. Dan masih banyak lagi konten-konten dari channel SB30 Healthy ini. Dan penontonnya juga lumayan teman-teman. Bahkan satu videonya ini bisa mendapatkan hingga 251.000 kali tonton. Nah, untuk membuat konten seperti ini, kalian itu nggak perlu menampilkan wajah. Dan kalian juga nggak perlu untuk jadi dokter lebih dahulu. Ya, karena kalian hanya perlu membuatnya dengan materi yang akan kalian dapatkan di internet. Karena di era sekarang ini apa sih yang gak ada di internet? Kalian bisa menggunakan Google ataupun menggunakan ChatGPT. Ya, untuk membuat materi-materi tentang kesehatan seperti ini, dan untuk materinya kalian bisa jadikan sebuah video yang lebih informatif lagi dari sebuah situs atau artikel teman-teman ya. Itu adalah tips dari saya. Yang paling penting adalah materi informasi yang valid. Kalian bikin dan jadikan itu adalah valid dan tentunya tidak membahayakan orang lain. Karena ini adalah konten tentang kesehatan, jangan sampai kita membahayakan orang lain dengan konten kalian yang membagikan informasi yang tidak valid, akhirnya menjadi salah kaprah. Kita lanjut ke top ide konten yang kedua. Di list kedua ini ada topik keuangan. Contohnya dari channel Ngomongin Uang. Nah, channel ini sudah mendapatkan 694.000 subscriber dengan konten keuangan ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, yang nonton itu lumayan banget ya. 5 hari yang lalu saja sudah bisa mendapatkan 43.000 kali tonton. Hanya dengan membahas seputar keuangan. Tak hanya keuangan, di sini juga membahas ekonomi negara, tentang Bitcoin, dan tentang bisnis. Nah, ini bisa menjadi peluang besar buat kalian yang suka dengan pembahasan ekonomi. Kalian bisa bikin channel seperti ini. Channel seperti ini jika tahu RPM-nya biasanya di atas rata-rata. Kalau biasanya channel hiburan RPM-nya cuma 9.000, 8.000, kalau channel keuangan seperti ini biasanya bisa melonjak hingga 20.000 sampai 50.000 teman-teman ya. Jadi kalian bisa pertimbangkan untuk membuat konten keuangan seperti ini. Di urutan ketiga masih tentang keuangan. Dengan nama channelnya Saham dari Nol, total subscribernya 727.000 subscriber. Nah, tentu saja untuk membuat konten seperti ini, kalian harus expose di bidangnya, atau kalian harus berpengalaman di bidangnya bisnis tanam saham ini. Kalau tidak, ya pasti tidak ada yang nonton. Secara kalian juga membagikan ilmu di dalam channel kalian ini tentang keuangan atau bisnis. Dan untuk materinya juga dari channel seperti ini, kalian bisa ambil dari Google.
kalian bisa ambil dari informasi saham bank. Itu kalian jadikan sebuah konten. Apalagi kalau yang informasi kalian bagikan itu mendukung dan tentunya detail, orang yang ingin menanamkan saham itu pasti cepet banget untuk naiknya. Nah, itu adalah tips dari saya jika kalian mau membuat konten tentang keuangan. Selanjutnya, top ide konten keempat itu tentang otomotif. Di list keempat ada namanya channel Ridwan Hanif Ramdhani dengan total subscribernya 299 juta ribu subscriber. Nah, channelnya ini membahas seputar otomotif, mobil atau motor. Ini sangat cocok dan berpeluang besar sekali untuk kalian yang sangat suka tentang otomotif, motor, mobil, atau bahkan yang sekarang ini sudah menjadi profesinya tukang bengkel atau masih dalam sekolah otomotifan. Ini cocok sekali karena ini sangat bisa membantu kalian untuk berpenghasilan dari YouTube. Tentunya ide konten seperti ini menjadi top 3 RPM tertinggi di dalam YouTube. Otomotif juga sebenarnya luas, nggak tentang mobil, bisa juga motor dan bisa juga mesin-mesin lainnya, yang penting otomotif ya teman-teman. Terakhir, top ide konten kelima yaitu masih seputar otomotif juga nih teman-teman. Namun di sini beda channel referensinya. Kalau yang ini seputar otomotif motor dari channelnya Bang Rossi dengan total subscribernya 100.000 subscriber. Di channel Bang Rossi ini membahas seputar otomotif motor. Nah, namun kalian juga bisa membuat seperti Bang Rossi ini, kontennya sama, tapi kalian bisa bedakan contoh misalnya spesifik motor, mesin-mesin motor, pembeda motor Honda dan Yamaha, atau lain sebagainya. Yang pada intinya itu mencari ciri khas tersendiri di dalam konten. Dan sedikit tips dari saya, membuat konten seperti ini itu harus mempunyai pembeda karena otomotif ini mungkin di luaran sana sudah banyak yang ngebikin. Tapi kita apa salahnya untuk mencoba? Di otomotif motor ini kita bisa mengambil bahan materinya itu dari Google juga loh. Misal kita mencari artikel atau situs yang menjadikan materinya itu misal spesifikasi motor Honda dan Yamaha, seperti itu. Channel dari Bang Rossi ini sangat menginspirasi buat kita membuat konten otomotif. Kita bisa lihat saja, untuk penontonnya saja sudah lumayan. Dari 22 jam baru upload, itu sudah mencapai 3.000, hampir 7.000 kali tonton ya teman-teman. Tapi apa yang saya omongkan ini tidak semudah yang kita lakukan nanti. Tentu saja ada usaha, kita perlu konsisten, kita perlu belajar lagi editing dan lain sebagainya. Jadi jangan harap gajinya saja, kita juga harus fokus ke prosesnya. Untuk penjelasan di video kali ini, semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang ingin berpenghasilan dari YouTube, silahkan belajar di kelas online privat Dana Milenial. Nanti akan diajarkan dan dibimbing mulai dari nol sampai monetisasi. Jika teman-teman berminat, silahkan hubungi nomor WA yang sudah ada di kolom deskripsi bawah video ini. Silahkan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Dana Milenial. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. You